Tuh Gusti, Pak RT, asli deh ini serius kulo nanya. Itu jam di masjid apa nggak kecepetan ya jalannya pas sahur tadi subuh? Perasaan baru merem semenit udah dengar adzan subuh. Tapi sekarang, pas lagi lapar-laparnya begini, kok jamnya kayak siput kena stroke ya Pak? Lambat bener. Saya tadi coba meram, niatnya biar pas melek udah adzan maghrib. Pas saya melek, lah jarum panjangnya cuma geser 2 mili Pak. 2 mili! Ini mah bukan puasa lagi namanya, tapi penyiksaan psikologis buat pemuda beriman kayak saya. Makanya Cop, lu jadi orang jangan kebanyakan halu. Orang tuh kalau puasa ya ibadah, tadarus kayak di masjid. Atau kalau kagak sanggup ya tidur beneran di dalam rumah. Lu malah nongkrongin aspal di pos ronda. Makin lu liatin itu jalanan, makin berasa lama itu waktu jalan. Lagian lu sih sahur pakai apaan tadi pagi? Muka lu udah kagak ada bentuknya gitu. Letoy bener kayak kerupuk kecemplung sayur asem. Kagak ada gairah hidupnya pisan. Ya gimana nggak letoy Pak? Tadi sahur saya mau masak, gas habis. Mau keluar nyari warung malasnya minta ampun. Akhirnya saya cuma makan mie instan mentah yang saya remek-remek di plastik, terus saya taburin bumbunya doang. Sekarang, masalahnya, itu mie kayak akit tawuran di dalam perut saya Pak. Pada nanyain mana kuahnya, mana air teh manisnya. Tenggorokan saya udah gersang banget Pak. Udah kayak aspal Pantura yang lagi diperbaiki pas musim mudik. Seret bener. Sate, 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 sate bakar, bumbu kacang. Waduh, Pak RT, lagi asik main catur ya. Lah, ini Mas Ucop kenapa tergeletak begini? Kok pucat banget mukanya? Apa belum buka ya Pak? Padahal aromanya sate saya ini sudah sampai ke ujung desa Mas Ucop. Masa nggak kecium? Belum lah Mat, masih ada 2 jam lebih ini. Tapi ini anak satu udah pengen kibar bendera putih kayaknya. Lu lihat aja noh, matanya udah tinggal putihnya doang. Udah kayak ikan mas koki kurang oksigen. Waduh, jangan menyerah dong Mas Ucop. Harus kuat, ini kan latihan sabar. Nih Mas, coba hirup dikit. Saya lagi tes aroma baru ini. Lemak kambing muda campur bumbu kacang rahasia racikan bapak saya di Madura. Katanya sih, kalau orang puasa nyium asap ini, pahalanya nambah 2 kali lipat. Karena kuat nahan godaan. Tapi ya itu, liurnya yang gak nahan. Coba Mas Ucop hirup dalam-dalam. Seger kan? Gurihnya nembus paru-paru loh ini. Mat, astagfirullah, Masya Allah. Kamu jahat banget jadi orang. Itu asap kamu arahin ke hidung saya semua. Sengaja banget kamu kipas-kipas ke sini. Bau gurih lemaknya nyampe ke ubun-ubun saya, Mat. Kamu sengaja kan berhenti di sini cuma mau lihat iman saya rontok satu-satu. Kamu mau lihat saya hilaf terus nyaplok gerobak kamu, Mat. Bener Mat, wangi bener ya bau bakarannya. Gurih-gurih gimana gitu kayak ada manis-manis kecapnya. Coba dah kamu merem terus bayangin itu daging sate yang masih panas. Pas digigit jusnya keluar muncrat di lidah. Terus bumbu kacangnya yang kental ngeresep sampai ke tulang-tulang. Terus pas lagi ngunyah, lu minumnya es teh manis yang es batunya masih bongkahan gede. Gelasnya keringetan dingin. Glek, seger bener kayaknya ya. Pak RT, istighfar Pak RT. Astagfirullah. Bapak RT macam apa? Provokasi warga sendiri buat batal. Bapak bukannya ngasih kultum, malah ngasih simulasi mukbang. Mat, jalan Mat. Sebelum saya beneran khilaf, terus saya jilat itu panggangan sampeyan yang hitam. Pergi sampeyan berdua dari pandangan saya. Sabar Mas Kop. Ini namanya ujian kenaikan kelas. Tapi emang bener sih kata Pak RT tadi. Es teh manis jam segini tuh. Tenggorokan langsung kayak disiram air surga. Ya udah deh, saya ndak ngoda lagi. Jembatan tua sana rame ya katanya. Katanya banyak orang mau ngabuburit. Siapa tahu orang pada mau pesan sate buat buka. Aduh, Pak RT. Ini perut saya ndak bisa diajak kompromi. Rasanya mie mentah yang saya makan tadi sahur lagi demo masak di dalam perut. Pak, apa ndak bisa itu beduk masjid dimajuin dikit gitu jamnya? Cuma 1 jam aja Pak, demi keselamatan warga Bapak yang paling ganteng ini. Kagak bisa Cop. Lu kata itu beduk masjid, remote TV apa bisa lu atur-atur semau jidat lu. Lu kalau lapar ya sabar. Itu namanya ujian.
Gue aja yang udah tua begini anteng-anteng aja dari tadi. Lagian lu tongkrongan tiap hari di pos ronda. Kerjaan kagak ada, tapi lapar paling kenceng. Istighfar Cop, ingat, pahala lu lagi dihitung nih sama malaikat. Jangan lu rusak gara-gara urusan perut doang. Bapak enak ngomongnya. Bapak kan cuma ngeraut bambu. Saya ini mikir, Pak. Mikir gimana caranya biar air liur saya ndak keluar terus lihat gerobaknya Somat. Somat juga itu kipas-kipasnya kenceng bener. Sengaja banget itu asap diarahkan ke hidung saya. Mat, Bu ya kalau jualan sate itu asapnya dikasih filter kek. Biar nggak wangi-wangi amat. Bah, Mas Ucop ini aneh-aneh saja sampean. Namanya sate ya harus wangi, Mas. Kalau bau kemenyan itu namanya sesajen, bukan sate Madura. Ini sate asli, dagingnya empuk, bumbunya meresap sampai ke hati. Sabar, Mas, sebentar lagi, sabar. Tukang sate saja yang panas-panasan depan arang kuat. Masa Mas Ucop yang cuma rebahan kalah? Assalamualaikum Pak RT, Pak Somat, Bang Ucop. Wih, parah sih. Rame bener ini tongkrongan sore-sore. Lagi pada sidang pleno nunggu beduk ya. Pak Somat, pesanan sate ayamnya Bu Rahmi yang aplikasi udah ready belum, Pak? Duh, panasnya hari ini bener-bener gak ngotak deh, swear Pak. Saya tadi di jalan udah berasa kayak lagi di air fryer saking panasnya. Mana debu di jalanan tebelnya udah kayak bedak tabur pengantin, tebel bener. Berasa mau buka puasa pakai debu saya tadi, Pak. Waalaikumsalam. Nina, baru balik magang lu, Nin? Waduh, jam segini masih narik ojol aja lu. Bapak lihat-lihat lu makin rajin bener. PP kampus ke kota tiap hari, terus masih sempet narik. Emang kagak ada capeknya itu kaki. Gimana urusan magang lu di sana? Dosen pembimbing lapangan lu nggak bikin lu darah tinggi kan? Biasanya kan anak magang cuma disuruh bikin kopi doang. Waduh Pak RT, jangan ditanya di soal itu. Kopi sih syukur ya Pak. Tapi DPL saya itu loh, astaga. Tipe-tipe yang perfeksionisnya level dewa banget. Saya udah begadang bikin laporan sampai mata saya udah kayak panda kurang tidur begini. Pas dikumpulin malah dibalikin dong. Katanya apa coba? Fontnya kurang estetik. Terus marginnya kurang ke kanan dikit. Saya batin. Ibu sayang, ini laporan magang apa mau bikin majalah Forbes sih? Ngakak bener dah. Padahal kan yang penting isinya ya Pak. Mana di tempat magang tadi saya disuruh fotokopi berkas numpuk banget. Gila, udah berasa kayak admin percetakan saya di sana. Mana mesinnya hobi macet mulu. Kan makin lapar ya saya jadinya. Tapi ya udahlah, dinikmatin aja. Namanya juga perjuangan mahasiswa. Kalau nggak begini, uang semesteran bulan depan bisa nangis darah saya nyarinya. Belum bensinnya Pak. Duh, harganya naik mulu. Dompet saya udah kayak butuh nafas buatan ini. Sabar, Nin. Ndak tega saya lihat anak muda rajin begini. Udah pinter, mau kerja kasar juga. Ini satenya Bu Lara sudah siap. Udah saya bungkus rapet banget pakai kertas coklat. Terus saya lapisin plastik lagi biar panasnya awet sampai tujuan. Sampean PP tiap hari motoran 50 kilo lebih. Ndak capek apa, Nin? Mana sekarang puasa, perjalanan jauh begitu godaannya berat, beh. Apalagi kalau lewat daerah pasar takjil. Bau gorengan itu loh, Nin. Suka bikin iman bergetar. Capek sih sebenarnya, udah lewat batas Pak Somat. Udah sampai di tahap linu-linu ini badan. Tadi aja pas di lampu merah dekat pasar, saya hampir merem saking nontuknya kena angin sepoi-sepoi. Mana pas saya melek, di depan motor saya ada orang bawa es campur, ditaruh di gantungan motornya. Itu plastiknya keringetan dingin, es motunya kelihatan bening-bening manggil nama saya. Beuh, rasanya iman saya langsung diuji di tempat itu juga Pak. Rasanya pengen saya begal itu es campurnya, terus saya lari. Tapi ya saya ingat cicilan motor belum lunas sama laporan magang yang masih direvisi, langsung lag lagi mata saya. Kerja keras demi masa depan Pak, biar gak cuma jadi beban keluarga terus. Diem sampean, Nin. Jangan cerita soal es campur. Sampean ndak tahu penderitaan saya yang dari tadi cuma liatin aspal.
Bau sate di tas delivery sampean itu sekarang malah makin horor, Nin. Baunya lebih serem daripada film Pengabdi Setan buat saya jam segini. Sampean, sebagai mahasiswa yang pinter dan berpendidikan tinggi, ada tips ilmiah nggak biar perut saya nggak bunyi kerucuk-kerucuk yang bikin malu ini? Tipsnya cuma satu Pak Ucop, berhenti liatin gerobaknya Pak Somad sama berhenti ngeluh. Pak Ucop ini terlalu banyak mikir lapar, makanya makin lapar. Mending Bapak bantuin Pak RT tuh ngeraut bambu atau bersih-bersih pos kek, biar otaknya keganti kegiatannya. Kalau Bapak cuma rebahan sambil nungguin detik demi detik, yang ada malah halusinasi. Tadi aja saya hampir halusinasi lihat aspal jalanan yang hitam panas itu mirip banget kayak coklat lumer gara-gara lapar banget. Ya udah Pak RT, Pak Somad, saya cabut dulu ya. Kasian Bu Laras nungguin sate ini buat buka. Sekalian saya mau mampir ke rumah teman kampus bentar, mau pinjem buku referensi buat laporan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hati-hati lu nih di jalan. Jangan ngebut-ngebut ngejar setoran. Jam segini orang pada bawa motornya udah kayak kesurupan semua. Pada buru-buru pengen buka di rumah. Ingat, keselamatan nomor 1, martabak nomor 2. Allahu Akbar. Buka, buka. Akhirnya penantian panjang saya berakhir Pak RT. Mas Somad, sate 10 tusuk. Endang, jangan pakai lama. Bumbunya banyakin. Sabar Cop, doa dulu. Lu mah urusan makanan cepet bener. أشهد